Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para habaib, para syiban, para alim ulama, para sesepuh, wabil khusus sahibul bait, guru kita bersama, Naqibus Sadah Al-Alawiyah di Indonesia, Al-Habib Taufiq bin Abdul Qadir As-Saggaf, beserta para habaib, para alim ulama, kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, amin ya rabbal hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tadi kita telah sama-sama mendengar biografi dari sahibul haul Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Saggaf. Yang kita dapatkan dari biografi beliau tadi tidak lain dan tidak bukan, beliau merupakan hamba Allah yang betul-betul menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Galab warab, isinya enggak lain dan enggak bukan kecuali ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan enggak hanya itu ibadallah, beliau tidak hanya ingin ketaatannya dilakukan sendiri, tapi dijalankan risalah datuknya untuk mengajak hamba-hamba Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi kita sama-sama dengar dakwahnya luar biasa. Kalau sekarang para da'i sehebat apapun, sejauh apapun yang dia jangkau, fasilitas enak dengan pesawat dan lain sebagainya, saudara, disambut di mana-mana. Tapi beliau demi menyampaikan ajaran datuknya, sampai berjalan ke satu tempat, sampai yang ikut nggak ada yang kuat, saudara. Mungkin yang ikut lebih muda dari beliau, mungkin yang ikut umurnya jauh lebih kecil, tapi sampai yang ikut nggak ada yang kuat, beliau tidak tetap lanjutkan, tidak lain dan tidak bukan mengharapkan apa yang dijanjikan oleh datuknya, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Andai satu orang mendapatkan hidayah karenamu, maka itu lebih baik daripada kendaraan yang termahal yang ada di zamannya, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu ibadallah, dari apa yang kita dengar, kita menjadi sadar bahwasanya salah satu tugas yang terpenting bagi kita ad-da'wah ilallah, mengajak orang kepada Allah, bukan kepada golongan, bukan kepada ormas, bukan kepada kelompok, saudara. Golongan, ormas, kelompok hanya wasail perantara, tapi al-ghayatul quswa, maksud yang paling utama adalah Allah subhanahu wa ta'ala, ibadallah. Karenanya bicara soal dakwah, saya jadi teringat Syekhu Masyaikhina Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatul abrar. Beliau punya kutaib, kitab kecil, judulnya Al-Qudwatul Hasanah fi manhajid da'wati ilallah. Suri tauladan yang baik di dalam mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ beliau menyebutkan satu hal penting, karena di sini banyak pimpinan pesantren, banyak pimpinan majelis, banyak pimpinan madrasah. Rasanya penting untuk saya kutip ini, saudara. Yang seperti apa yang harus kita cetak? Dai seperti apa yang kita harapkan? Kata Abu Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki, wa min jumlati asbabi tahiyati da'wati ilallah at-tarbiyatul amaliyatu li ikhrajil alimid da'i al-ghayur li'anna al-ilma bila ghairah jamidun la syu'ura fihi wala ihsas kama anna al-ghairata wahdaha la tasluh lirriyadati wal qiyadati wal irsyad fala yanbaghi an naqa'a fi dhalik fanadhi' baina alimin bila ghairatin wala ihtimamin li hurumatil muslimin
au jahilin mutahammisin la ilma indahu yudillul muslimin rahimahullahu taala rahmatal abrar. Singkat saja saudara, beliau menyampaikan di antara yang paling penting bagaimana kita mencetak pendai-dai yang memiliki dua syarat saudara. Dakwah di sini maknanya luas, nggak harus ceramah di atas mimbar. Termasuk yang dakwah dengan tulisannya, termasuk yang dakwah mengajak orang kepada Allah dengan pesantrennya, dengan majelisnya, dengan baca kitabnya. Makna wasi', luas ya ikhwan. Kata beliau, bagaimana pentingnya mencetak seorang da'i yang setidak-tidaknya punya dua sifat saudara. Yang pertama al-alim, berilmu, dan yang kedua al-ghayur, punya kecemburuan terhadap agama, punya kepedulian terhadap umatnya Nabi Muhammad. Susah kalau umatnya Nabi susah saudara, sumpah kalau umatnya Nabi sumpah ibadallah. Kenapa harus dua ini berbarengan ibadallah? Kata Abu Yazid Muhammad, li'anna al-ilma bila ghairah jamidun la syu'ura fihi wal ihsas. Karena orang kalau punya ilmu saja, pinter baca kitab saja, hafal ini hafal itu, tapi nggak punya kecemburuan terhadap agamanya, jamid la syu'ura fihi wal ihsas. Dingin saudara, kaku saudara, nggak ada kepekaan terhadap urusan agamanya. Lihat orang sekitarnya susah nggak peduli, lihat orang sekitarnya jauh dari Allah nggak peduli saudara, lihat agamanya diinjak-injak, dakwah berantakan nggak peduli. Yang penting saya nyaman, yang penting majelis saya nyaman, yang penting kelompok saya nyaman, nggak peduli apapun yang terjadi saudara. Jamid la syu'ur, nggak ada perasaan, wala ihsas, tidak ada kepekaan ibadallah. Dan yang bahaya kalau sampai seperti ini saudara, punya ilmu tapi nggak punya kecemburuan sebagaimana Rasulullah dan para sahabat serta salafun saleh. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Menjadi ulama su, ulama yang hanya jualan dengan agamanya, ujung-ujungnya jadi rampok. Na'udzubillah min dzalik ibadallah. Tapi sebaliknya, kama annal ghairata wahdaha la tasluh lirriyadati wal qiyadati wal irsyad. Sebaliknya, kalau modal semangat saja, modal menggebu-gebu saja, apa yang dia mau berikan kalau nggak ada ilmunya saudara? Keberanian tanpa ilmu jadinya tahawur saudara. Berani tapi nggak pakai ilmu, nggak terukur, ngawur jadinya. Yufsid akthar mimma yuslih, lebih banyak merusak daripada memperbaiki ibadallah. La tasluh lil qiyadati wal riyadati wal irsyad, faqidu syai' la yu'tih. Orang yang nggak punya, dia nggak punya ilmu, bagaimana mau ngajak umat? Mau ngajak kemana kalau nggak ngajak kepada syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena itu ibadallah, bagaimana caranya? Yuk sama-sama kita tanamkan di hati anak-anak kita, di hati santri-santri kita, di hati jamaah-jamaah kita, bagaimana dia mengenal syariatnya Nabi Muhammad. Tapi bukan hanya mengenal syariatnya Nabi Muhammad, baca sirahnya Rasulullah, baca perjuangannya Rasulullah, baca perjuangannya para sahabat, agar di hatinya ada pengorbanan saudara. Tahu bahwa yang namanya dakwah bukan sekedar enak-enakan, bukan sekedar dari mobil ke mobil, dari hotel ke hotel, dari acara ke acara, tapi ad-da'wah tadhiyah. Yang namanya dakwah pengorbanan saudara, perjuangan. Kalau dulu Rasulullah berdarah-darah, para sahabat berdarah-darah, maka bersiap siapapun yang melanjutkan Rasulullah dan sahabatnya akan menghadapi tantangan apapun tantangannya. Nggak harus keras yang mendapatkan cobaan. Sekarang terbukti yang lembut-lembut pun dihajar juga saudara. Kenapa? Karena dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah satukan hati kita saudara. Allah satukan hati kita dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk betul-betul bisa mengikuti jalannya salafun salih. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk islah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk saling sinergi, bahu-membahu, saling mendukung, memperjuangkan umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ma qumtu illa imtithalan lil amr wal timasan lin nadhrah wad du'a wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.